Much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah berbicara, Bapak Nur Irwansyah MPD dan teman-teman semua. Sebelum saya mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sofia Umaimah dengan nomor NPM 2023-21-500-101. Ingin mempresentasikan materi tentang seni menyampaikan gagasan ilmiah, public speaking, dan presentasi akademik. Mengubah data menjadi cerita yang meyakinkan. Baik teman-teman, selanjutnya, mengapa presentasi akademik itu penting? Di sini ada 4 alasan. Yang pertama, sebagai jembatan pengetahuan. Riset terbaik itu tidak ada artinya jika riset tersebut tidak bisa dipahami oleh orang lain atau orang yang membaca. Yang kedua, sebagai uji kompetensi. Presentasi adalah bukti penguasaan materi. Sejauh mana materi yang akan kita pilih untuk dipresentasikan. Yang ketiga, sebagai soft skill kerja. Kemampuan komunikasi adalah salah satu skill yang paling dicari di dunia kerja atau World Economic Forum. Yang keempat, sebagai membangun kredibilitas. Slide selanjutnya, di sini ada tantangan utama bagi mahasiswa yang ingin berpresentasi, yaitu ada 5 tantangan. Yang pertama ada stage fright atau demam panggung. Biasanya kita yang mau presentasi itu kan pasti ngerasa jantung tiba-tiba berdebar, panas dingin, badan gemetar, terus ngeblank tiba-tiba gitu. Nah, kita harus bisa menguasai diri kita sendiri dulu. Nah, yang kedua, membaca slide atau text heavy. Audiens bosan karena hanya membaca teks dari layar. Nah, yang ketiga, monoton. Nada suara yang datar, tidak ada penekanan, membuat audiens mengantuk saat mendengarkan presentasi kita. Yang keempat, kehilangan arah, yaitu lupa urutan materi atau terlalu lama di satu poin. Jadi jangan di situ-situ aja kalau ngejelasin gitu. Terus yang kelima ada Q&A session. Maksudnya khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan dari dosen atau dari audiens yang mendengar. Baik teman-teman, selanjutnya pilar utama public speaking akademik 3V. Menurut ilmuwan Albert Mehrabian, komunikasi efektif terdiri dari 3. Yang pertama ada verbal. Apa yang kita katakan seperti konten, struktur, dan juga kosakata. Yang kedua, vokal. Bagaimana kita mengatakannya. Nah, biasanya itu dinilai dari cara intonasi kita dalam menyampaikan, terus kecepatan kita, jeda, dan juga volume suara kita dalam presentasi. Yang ketiga, visual. Apa yang audiens lihat, contohnya kayak bahasa tubuh, ekspresi wajah, kontak mata, dan desain slide. Nah, dalam konteks akademik presentasi verbal atau konten sebenarnya lebih dominan daripada teori Mehrabian, namun vokal dan visual krusial untuk menjaga atensi. Baik teman-teman, selanjutnya ada struktur presentasi akademik yang efektif. Jika kita ingin presentasi, buatlah struktur yang mudah dipahami dan logis. Nah, di sini ada 3 yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pembukaan. Mulailah dengan fakta-fakta yang mengejutkan atau pertanyaan-pertanyaan atau cerita singkat juga bisa. Nah, selanjutnya sampaikanlah apa yang akan dibahas pada presentasi tersebut. Yang kedua, isi, metode, hasil, dan pembahasan. Gunakan aturan rule of 3, yaitu maksimal 3 poin untuk per sesinya. Yang ketiga, penutup.
Berilah kesimpulan yang padat agar audiens bisa memahami. Lanjut, berilah rekomendasi-rekomendasi, terus juga bisa juga melalui pertanyaan-pertanyaan, diskusi bersama. Selanjutnya, desain slide, less is more. Di sini ada 5 hal yang harus diperhatikan dalam mendesain. Yang pertama, prinsip 10, 20, atau 30. Maksudnya, untuk 10 slide itu untuk 20 menit. Dan juga untuk fontnya ukuran 30 atau bisa diatur sesuai kebutuhan masing-masing. Yang kedua, 1 slide sama dengan 1 ide utama. Jangan terlalu menumpuk konsep dalam menjelaskan slide. Yang ketiga, visual teks. Gunakan grafik, diagram, atau infografis daripada paragraf yang panjang. Selanjutnya, kontras tinggi. Gunakan teks yang gelap di latar yang terang atau sebaliknya untuk keterbacaan. Selanjutnya, hindari wall of text. Slide adalah alat bantu, bukan naskah bacaan. Jadi jangan dimasukin semua materinya. Cantumkanlah poin-poin penting saja. Baik, selanjutnya ada teknik vokal dan nonverbal. Di sini ada 4 teknik, yaitu kontak mata. Sapukan pandangan ke seluruh ruangan. Jangan terpaku pada layar atau layar proyektor. Yang kedua, gestur terbuka. Hindari melipat tangan, memasukkan tangan ke saku, gunakan tangan untuk menekan poin. Yang ketiga, intonasi dinamis. Naikkan nada saat penting, perlambat saat menjelaskan konsep rumit, beri jeda setelah poin kunci. Yang keempat, posisi tubuh. Berdiri tegak, kaki selebar bahu, hadapi semua audiens. Jangan membelakangi audiens. Selanjutnya, mengelola kecemasan, strike fright. Di sini ada 5 cara mengelola kecemasan kita dalam berpresentasi. Yang pertama, persiapan adalah kunci. Latihan minimal 3-5 kali dalam sehari. Rekam diri sendiri. Yang kedua, reframe nervous. Ubah saya gugup menjadi saya antusias. Energi gugup sama saja seperti energi semangat. Yang ketiga, teknik pernapasan. Tarik nafas dalam selama 4 detik, tahan selama 4 detik, hembuskan selama 4 detik sebelum naik ke panggung. Yang keempat, fokus pada pesan, bukan diri sendiri. Audiens ingin belajar dari Anda, bukan menilai dari penampilan kita. Yang kelima, datanglah lebih awal. Kenali ruangan yang akan kita gunakan, cek teknisi, lalu sapa beberapa audiens yang sudah hadir lebih dulu.